lahir tanggal 7 tahun ajaran 2022. Wayaskulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa yashkuru wa yashkulu alaihi hurmatu bai'il inabi li'asiril khamri wa qad yujabu bi anna sababat tahrimi wa huwal i'anatu mutayaqqanun bikin kuruhuhu ta'assalan huwal aslu la yasiru ila tahrimi ma'asyakti. Masih kesulitan atasnya keharaman jual beli inap, atau boleh kita artikan masih kesulitan atasnya keharaman tentang transaksi inap atau anggur bagi pemeras khamar. Dan terkadang dijawab, sesungguhnya sebab keharaman itu ialah menolong secara yakin. Berbeda apa yang disebutkan. Menurut dasar hukum itulah yang asal, sebab tidak jadi haram kepada yang haram beserta ragu-ragu. Menyambung pelajaran kita yang lewat, mengawali permasalahan hukum jual beli kepada orang yang sebahagian hartanya bercampur dari yang haram. Bagaimanakah pandangan fikih apabila kita transaksi kepada mereka? Tentunya transaksi kepada orang yang menjual barang sementara ia punya harta yang campur dengan yang haram, itu boleh-boleh saja. Dengan alasan kita tidak bisa menunjukkan mana harta yang haram itu. Misalnya sebagian hartanya yang halal, sebagai petani mungkin hasil dari pertanian bergabung dengan hasil dagangan yang jalannya curang. Tapi kalau ditanya mana harta yang halal itu, mana yang harta yang haram itu, tentu tidak bisa ditunjukkan. Oleh karena itu cukup menjadi alasan dan rujukan kita bahwa kita boleh-boleh saja jual beli atau transaksi karena pentingnya muamalah. Sebaliknya, apabila sudah jelas dan nyata bahwa orang
yang menjual haram, hukumnya kita membeli barangnya karena jelas semua kehidupannya dari yang haram. Contohnya, ya punya hotel, tapi bukan sekedar tempat menginap, tapi tempat bebas laki-laki perempuan yang ajnabi. Atau hotel mesum, haram hukumnya bertransaksi. Bagaimana, jelaskan? Kemudian seorang yang menjual inap, kalau inap itu dalam bahasa kitanya apa? Inap itu sama dengan anggur. Anggur apabila kita jual boleh-boleh saja, tapi satu sisi harus kita tengok-tengoklah sama siapa kita jual yang pantas. Yang pertama, kita jual memang orang-orang yang kehidupannya memang mengolah anggur ini untuk minuman khamar. Jelas, kalau kita tanya, untuk apa kok dibeli 10 keranjang? Ya memangnya ini untuk dibuat jadi minuman khamar. Jadi dari jawabannya jelas, itu tidak boleh lagi kita jual sama dia. Jadi ikut berdosa. Mungkin kalau kita minta dipilihkan, mana sukaan menjual barang kepada orang yang kita anggap baik dan kepada orang yang masih samar-samar tentang pribadinya. Ya tentunya kita memilih orang yang lebih terjamin, orang yang dianggap baik, ya kan? Oleh karena itu kita di dalam dunia perdagangan kita harus memperhatikan hal-hal dan menyesuaikan dengan konsep-konsep di dalam syariat agama. Di dalam sejarah, ketika Rasulullah membuka izin jual beli di Madinah, yang diamanahkan kepada sahabat Umar menjadi pengawas toko-toko dan pengawas pasar, itu persyaratan mutolaknya mesti mengerti zakat, karena zakat itu berkaitan dengan perdagangan. Jadi nanti kalau sudah cukup ukuran mesti dikeluarkan zakat, sementara tidak dikasihkan kepada ahlinya, itu jadinya campur aduk yang hak orang lain dengan hak kita. Nah, jadi menjadi persyaratan enggak tentang zakat. Ya sudah mengerti khalifah, masuk diterima. Itulah yang terjadi pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Coba kita lihat dan kita bandingkan apa yang terjadi pada zaman dulu dengan zaman sekarang di dalam dunia perdagangan. Saya rasa kalau soal zakat itu tidak dipersoalkan, tidak pernah digubris sama sekali. Bahkan bersenggak pajak, beres, aman saja. Jadi kita semua sebagai santri yang majemuk, yang beda-beda kehidupannya, kalau tepat jadi pedagang, jadilah pedagang yang beriman. Kalau Anda menjadi supir, jadilah supir yang beriman. Jadilah ustadz yang baik, yang menjadi panutan dan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Mustafawiyah. Ada kesan
pesan sedikit Bapak sampaikan, sangat berat. Tapi memang karena waktu yang menentukan, sekalipun beberapa hari lagi kami sampaikan dari ayah-ayah guru, sekalipun tidak mewakili, diucapkan selamat jalan, selamat berjuang, dan selamat menempuh hidup baru. Tentunya kita akan mempersiapkan bekal kita. Yang mau merantau apa? Yang mau kuliah apa? Yang mau tinggal di kampung berkhidmat, berjuang membina masyarakat, tentunya kita harus mempersiapkan bekal kita. Tidak lain, bekal kita adalah kejujuran dan bekerja keras. Insya Allah kalau kita bekerja keras, kita pasti akan mengalami perjalanan yang lebih mudah, di mana-mana kita akan mendapatkan pertolongan Allah asal kita tetap bersandar dan minta selalu pertolongannya. Tentang jual beli kepada orang yang bercampur hartanya dari yang haram, dari ulama Imam Hujjatul Islam yang tidak asing lagi, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ini sebetulnya dari awal orang yang merintis dan mendalami ilmu fikih. Ada saudaranya Imam Ghazali bernama Ahmad. Mereka sholat berjamaah. Tadi menjadi imamnya. Setelah selesai sholat, ringkasnya ya, Imam Ghazali menegur adiknya, kok mukorkah tadi dari sholat? Iya, tapi saya lihat abang semua penuh lumuran darah. Ternyata rupa pandangannya Ahmadon, adiknya Mardaro do Sudirison, sampai ke bawahnya. Lalu Imam Ghazali penasaran, di mana gurumu dek? Tolong bawa saya biar saya belajar ikut kau di situ. Ternyata gurunya seorang yang kerjanya penjahit sepatu di suatu pasar dan menjadikan dirinya sebagai murid dari gurunya saudaranya Ahmad yang jual dan tukang jahit sepatu. Dengan ringkasnya, Imam Ghazali itu melepaskan pakaian keulamaannya karena beliau dikenal dengan ulama besar, lantas disuruh mengumpul sampah-sampah yang ada di sekitar pasar sampai bersih. Kalau pandangan kita belajar itu mempersiapkan buku, menulis, membaca, kira-kira begitu ya. Tapi rupanya di balik yang tersurat ada yang tersirat. Setelah mendalami ilmu fikih, kejanggalan-kejanggalan masih banyak nampak dan terasa, maka Imam Ghazali disuruh gurunya mengumpulkan sampah. Setelah selesai semuanya, baru disuruh pulang. Selesai, kata gurunya. Apa yang kita ambil hikmah dari situ? Tentunya di balik kemantapan ilmu fikih yang dipelajarinya, tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu atau disiplin ilmu yang perlu dipelajari yang berkaitan dengan pemahaman ilmu yang sesungguhnya. Itulah ilmu tasawuf. Jadi tasawuf, fikih itu berbarengan. Orang yang tasawuf tidak ada fikih. Oleh karena itu, kalau ditanya ilmu fikih itu urusan luar,
ilmu tasawuf itu urusan batin yang dua-duanya sama-sama makhluk Allah. Jadi kalau kita bisa membuat perbandingan mana lebih agung, lebih mulia ilmu fikih dengan ilmu ketuhanan, tentu lebih hebat ilmu ketuhanan. Kenapa? Ilmu ketuhanan itu berkaitan langsung makhluknya kepada kholiknya. Dan ilmu tasawuf itu dua-duanya sama-sama makhluk. Di urusan luar, kalau tasawuf itu urusan batin. Itu untuk tugas semua orang. Kalau fardu ain itu masing-masing pribadi, semua yang namanya fardu ain ya sebatas keperluan harus atau mesti kita kerjakan. Untuk tasawuf yaitu sebatas memahami maksiat batin yang bisa menjadi dosa dalam kehidupan yang disebutkan dengan maksiat batin. Itu salihin Arab Melayu, kita Arab semua, karena ilmu kita cuma sedikit, sekedarnya saja kita tentu lebih asik membaca kitab Arab Melayu yang menjelaskan tentang toat batin dan maksiat batin. Jadi salihin, ada enggak kitabnya? Dan sudah ada, silakan baca-baca. Ya, menuju kampung Bogor aja. Apa yang dibutuhkan untuk kita di masyarakat bisa disampaikan kepada orang. Kita lanjut ya. Tahrimahu al-imamu hujjatul islami Muhammadin al-Ghazali. Boleh al-bitashdidil zaid al-muhtamad bitahfifiha mansubun ila amalil ghazli yatun waqad ra'a kalah sada tidak masuk murid kita kalah sada mulai tersambil kita jurumiyah kalah sada nanti bawa anak didik kemari kita bisa kelas 1, kelas 2 ada itu harus pulang lah waqad ra'a kalau itu kota apa namanya? Makna waqad ra'a minar raqi dari pendapatnya tentang keharaman keharamannya yang berbeda itu kembali kepada ya juga haram ya kan. Imam Hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali dengan mentasbihkan Zaid. Jadi kalau tidak ada titiknya tentu roh. Ada orang berpendapat Ghazali mansubun ila amalil ghazli akan digolongkan, dinisbahkan kepada pikir satu persi. Ghazli itu kuat bahan bakunya dari kijang, jadi bilang dibuat dan dijual ke pasar. Itu profesi kebiasaan
ayahnya Imam Ghazali. Kampung. Nama satu kampung. Jadi dua pendapat tentang pengambilan nama Imam Ghazali. Cuma di dalam sejarah Imam Ghazali itu kalau sekarang namanya negara Iran, ibu kotanya Teheran. Tahu di mana makam Imam Ghazali? Tapi begitulah berkah pertolongan Allah yang menggerakkan kepada tokoh-tokoh kita, lalu berambisi kuat mencari di mana makomnya. Ternyata ada di Iran. Dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ternyata Imam Ghazali tidak begitu sama sekali. Alhamdulillah sampai sekarang makam Imam Ghazali itu dijadikan tempat ziarah para orang-orang yang sudah mengenal beliau secara dekat, karena Imam Ghazali itu termasuk kitab rujukan beliau, kitab Ihya Ulumuddin yang sudah mendunia, bahkan di penjuru perguruan tinggi Islam di dunia sudah dipelajari. Kalau kita di sini termasuk pelajaran kita di kelas 7 dan kitab Minhajul Abidin, juga karangan Imam Al-Ghazali. Kehidupan Imam Ghazali dan saudaranya sampai di sini pertemuan kita. Yang lain kita teruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah.